Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Kimia As-Sa'adah bahwa mengenal diri adalah kunci mengenal Allah. Hal ini sesuai ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Rabbnya. Kita sedikit meningkatkan ma'rifat, ya. Ma'rifat niku mengenal. Ini diajarkan oleh Imam Ghazali di kitab Kimia As-Sa'adah. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Surat Fussilat ayat 53. Nanti saya mencari, buka itu Al-Qurannya. Beliau Imam Al-Ghazali mengatakan, tak ada yang lebih dekat kepadamu kecuali dirimu sendiri. Jika kita tidak mengetahui diri kita sendiri, bagaimana dapat mengetahui yang lain? Pengetahuan kita tentang diri sendiri dari sisi lahir seperti bentuk muka, badan, anggota tubuh, dan lainnya sama sekali tak mengantarkan kita mengenal Rabb. Begitu juga pengetahuan kita tentang karakter fisik, lapar, makan, nek sedih, menangis, marah, menyerang, itu bukan kunci makrifat. Jadi beliau Imam Ghazali mengatakan perjalanan batin sebetulnya. Gini, ada beberapa poin pengetahuan yang benar tentang diri meliputi hal berikut. Yang pertama, saya mencatat, jadi pertanyaan pada diri sendiri, biar kita makrifat. Sama-sama berusaha, kita tahu ilmunya. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Poin yang pertama, pengetahuan yang benar tentang diri meliputi hal-hal berikut. 1. Siapa aku? Ini yang bisa jawab sampean dewi nanti. 2. Dan dari mana aku datang? Jadi sering-sering bertanya pada diri sendiri. Karena yang lebih dekat pada kita adalah diri kita sendiri. Nomor 3, kemana aku pergi? Nomor 4, apa tujuan kedatanganku di dunia ini? Ini yang harus sampean gali. Nanti saya menjawab sendiri ya. Jawabannya saya mau dari sampean. Gak boleh nyontek. Kita sering meningkatkan ketakwaan kita. Nomor berapa? Nomor 5, dan tujuan persinggahanku di dunia ini. Apa tujuan persinggahanku di dunia ini? Tadi kedatangan, ini singgah. Kita singgah di dunia ini untuk apa? Apa tujuan kita singgah di dunia ini? Jawabannya nanti sampai sendiri.
Nomor 6 nggih. Di manakah kebahagiaan sejati dapat kutemukan? Itu nanti Pak Tri, Pak Cak Arif, Cak Wawan tanya pertanyaan itu sampean jawab sendiri. Boleh sampean catat nanti pada presentasi, gak boleh nyontoh. Apa yang sampean ketahui sampean tulis gitu aja. Tak baleni maneh. Arti untuk mengenal Allah, untuk makrifat Allah, itu pengetahuan tentang diri. Yang pertama, siapa aku dan dari mana aku datang, kata Imam Ghazali. Kemana aku pergi, apa tujuan kedatanganku di dunia, apa tujuan persinggahanku di dunia, di manakah kebahagiaan sejati dapat kutemukan. Ada berapa pertanyaan? Ada 6 pertanyaan, itu saya menjawab. Karena setiap individu pasti beda jawaban. Saya mau dari sampai nanti cara menjawab. Nggih, paham nggih? Ya Awan? Pertanyaan itu kan beberapa pertanyaan. Saya menjawab. Artinya kok nanti ada 6 pertanyaan. Ini langkah pertama mengenal Allah. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, ada 3 sifat yang bersemayam dalam diri kita. Ini poin B. Jelaskan lagi. Poin B, maka ketahuilah ada 3 sifat yang bersemayam dalam diri kita. Ini dijelaskan nanti. Alhamdulillah, khususnya Nabi Sallallahu Salim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Ghazali teng kitab Kimia As-Sa'adah menjelaskan 3 sifat yang bersemayam dalam diri kita. Ini langkah-langkah untuk ma'rifat, mengenal Allah. Sifat hewan yang pertama, yang kedua sifat setan, yang ketiga sifat malaikat. Ini ada dalam diri, semua ada di sini. Saya sampai semua 3 sifat ini ada dalam diri kita. Sifat hewan, sifat setan, sifat malaikat. Nggih, sifat hewan, sifat setan, sifat. Kemudian tugas sampean, tugas kita, temukan di antara ketiganya tanda naik turun dan kembali. Itu bentuk perintah yang harus kita temukan di antara ketiganya, tanda naik turun dan kembali. Dan mana yang menjadi karakter seseorang yang melekat tidak dapat dipisah. Dari 3 tersebut, Imam Al-Ghazali mengatakan temukan. Kemudian mana yang melekat pada diri sampean. Nanti saya jelaskan tentang sifat hewan, sifat setan, sifat malaikat. Di dalam diri kita nang asir iki ya ono hewan, ono setan, ono malaikat. Kemudian tugas asir menemukan mana dari 3 sifat itu yang tanda naik turun dan kembali. Kemudian mana yang paling melekat karakter tersebut yang tidak terpisah. Ini masih bentuk perintah nih. Belum penjelasan ini. Masih pertanyaan dan jawabannya dari Arif. Imam Al-Ghazali mengatakan tanpa mengungkap rahasia ini
tak akan kita temukan kebahagiaan sejati. Hewan, setan, malaikat, temukan di antara ketiganya ini yang mana yang melekat pada karakter sampean. Ini baru penjelasan dari Imam Ghazali. Langkah pertama untuk mengenal diri, yang pertama ini poin C. Atau nanti sampai fotokopi lah ini. Menyadari, ini yang pertama, menyadari bahwa diri kita terdiri atas bentuk luar dan yang disebut jasad. Ini loh badan ini. Jadi dalam diri kita terdiri atas bentuk luar yang disebut jasad. Menyadari bahwa diri kita terdiri atas bentuk luar yang disebut jasad. Kemudian langkah kedua untuk mengenal diri, wujud dalam diri kita yang disebut kalbu atau ruh. Mulanya saya mengenakan dalam diri kita ini ono asir, ono aku, ono ati, ono nafsu. Kita harus koreksi, intinya muhasabah. Jadi wujud yang kedua wujud dalam diri kita yang di dalam, karena di luar, bentuk luar. Ini bentuk dalam disebut kalbu dan atau ruh. Nih. Kalau bentuk luar jasad, kalau bentuk dalam disebut kalbu atau ruh. Kopi nih, diunyir Pak Tri. Ini cari ini. Sampai naik ngantuk, sampai turu cari. Enggak apa-apa ya, ini batuk pilek ini. Batuk pilek, vitamin C. Ayo ku kopi nih. Imam Al-Ghazali menjelaskan kolbu. Yang dimaksud bukanlah segumpal daging yang terletak di dada kiri, melainkan Tuhan yang mengendalikan semua fakultas lainnya dalam diri, serta mempergunakannya sebagai alat dan pelayannya. Mengendalikan semua fakultas lainnya dalam diri, serta mempergunakannya sebagai alat dan pelayannya. Nek cara Indonesia itu apa jenenge? Jantung. Yang dimaksud kolbu itu bukan segumpal daging alias jantung. Hati mbek jantung padha Pak Tri. Beda nggih. Yang sebelah dada kiri ini apa? Jantung. Yang hati. Disore jantung. Hati fungsi kolbu ini Tuhan yang mengendalikan semua fakultas lainnya dalam diri. Intinya raja lah. Raja yang mengendalikan semua fakultas anggota tubuh lainnya dalam diri. Untuk anggota lainnya sebagai alat dan pelayannya. Kolbu pada hakikatnya bukan sesuatu yang indrawi, melainkan sesuatu yang gaib. Mulane Gusti Allah ini memandang kita bukan dari bentuk rupa dan jasad dan pakaian, tapi melihat dari hati. Mulane
kita bersihkan hati kita terus, karena ini adalah tempat pandangan Allah. Nggih, kalbu hakikatnya ia bukan sesuatu yang indrawi, melainkan sesuatu yang gaib. Gaib iku ana tapi gak bisa didelok kasat mata. Ada tapi nggak bisa dilihat dengan mata manusia. Beliau mengutarakan kalbu ini muncul ke dunia sebagai pelancong dari negeri asing untuk berdagang, dan kelak akan kembali ke negeri asalnya, yaitu akhirat. Pengetahuan tentang wujud dan sifat-sifatnya inilah yang menjadi kunci mengenal Allah. Sebagai pemahaman mengenai hakikat kalbu atau ruh dapat diperoleh seseorang dengan menutup matanya. Iki lho. Iki nang kene kesimpulannya. Memahami mengenai hakikat kalbu atau ruh dapat diperoleh seseorang dengan menutup mata dan melupakan segala sesuatu di sekitarnya selain dirinya sendiri. Dengan begitu ia akan mengetahui keterbatasan sifat dirinya itu. Akhirnya kita lemah. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini caranya. Sampeyan dikon nutup mata, memahami, melupakan semuanya, melupakan sekitar kita wis. Sejenak. Melupakan sejenak. Yang kita ingat hanya diri kita. Nanti kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Kalau kita ini la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana atarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari awal hingga akhir intinya kita ini adalah seorang yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau nggak ada presentasi silakan. Apa? Kok enteng kok, enteng. Engko kena kok. Yo, kadang kita mempelajari ilmu sing keutamaan siwa, yaitu kita melancong tinggi lah. Nanti tetap kita jalan bersama. Bimbingan-bimbingan akan kita jalani lah.